Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran TIK. Kita akan mulai langsung ke pembahasan tentang praktekum yang kelima. Kita akan lihat isi praktek kelima yang akan kita kerjakan. Ya, ini isi praktikum 5, yaitu tentang pembuatan surat. Ini surat pribadi, halnya adalah lamaran pekerjaan. Jadi bagaimana cara membuat surat ini serapih dan sebagus mungkin. Kita akan bahas di praktikum kelima, begitu ya. Karena untuk praktikum-praktikum selanjutnya pun ini dipenuhi dengan bagaimana cara kita membuat surat, dari mulai surat dinas, surat pemberitahuan, kemudian sampai ke surat pemesanan swasta yang ada logonya, begitu ya. Kemudian ada kopnya juga, sampai di praktikum ke-14. Jadi dimulai dari praktikum 5 sampai praktikum ke-14 kita akan belajar cara pembuatan surat. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu untuk yang praktikum 5 saja. Selebihnya nanti saya akan bahas praktikum 6 sampai dengan 14 sekaligus, begitu. Karena ini awalan, kita bahas satu saja dulu, praktikum ke-5, cara pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama tentu saja kita harus buka file yang kita buat sebelumnya. Kita buka, kemudian kita akan lanjutkan pengerjaan kita yang sebelumnya di praktikum pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu kita maju ke praktikum kelima di pertemuan hari ini. Kita enter seperti biasa supaya muncul lembar kertas baru. Di sini kita paste saja supaya nah ini sudah ada contohnya yang tadi ya. Kita akan bahas tidak satu persatu, tapi secara apa yang belum diajarkan di praktek 5 saya akan bahas. Ini tidak ada sesuatu yang aneh atau sulit. Ini hurufnya tebal, sudah dipelajari, begitu ya. Kemudian ini pun sama, sudah garis bawah, cetak miring, tebal, sudah. Nah, di sini bagaimana supaya nama lengkap ini bisa sejajar rapi ini gampang. Jadi ketika kita sudah beres nulis ngetik nama lengkap, di sini kita klik saja ada kursor tab, begitu ya. Nah, sampai ke yang sini. Kenapa di sini? Tidak di sini, karena tempat dan tanggal lahir ini sudah sampai sini. Jadi supaya lebih rapi dan sejajar kita harus di sini. Bisa tambah satu lagi silahkan. Yang jelas ini pun harus disejajarkan biar rapih, begitu ya. Nah, jelas ini diisi dengan nama masing-masing, begitu ya. Misalkan saya Asep Nugraha, begitu saja.
ininya diisi tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah ini, cara pembuatan nomor secara otomatis. Begitu ya. Nah, kita kasih contoh yang lain. Nah, supaya tidak dari 5 otomatis ke 6 misalkan setelah kita enter. Nah, jadi ketika kita tulis lagi misalkan contoh saja. Kita enter lagi, ini otomatis berubah jadi 7. Bagaimana caranya? Adalah dengan cara begini. Ini jelas harus dirubah ya. Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Namanya MIPA 1. Karena di awal disepakati saya kelas MIPA 1. Bagaimana cara membuat penomoran ini secara otomatis? Kita buatnya di halaman ini saja. Misalkan begini. Ciri-ciri orang hilang. Nah, gitu ya. Di sini ada penomoran otomatis di tab Home. Kemudian ada ini. Silahkan dipilih saja mau 1 2 3 ABC dan lain sebagainya, silakan. Kita misalkan ABC saja. Nah, misalkan begini ya, identitas misalkan. Kalau kita enter lagi sekarang, nah, otomatis jadi B. Tempat tinggal. Nah, begitu ya. Dan seterusnya C dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini akan otomatis. Kita pun sekarang bisa lagi di enter lagi ya. Kita enter lagi. Nah, B ini kita akan isi dengan, kita hapus dengan penomoran lagi. Misalkan 1. Nah, gitu identitasnya misalkan nama titik 2. Kita enter lagi, ini akan otomatis jadi 2. Begitu ya. Tinggi misalkan begitu titik 2, kita enter lagi. Nah, ini secara otomatis. Begitu cara membuat penomoran secara otomatis. Sisanya seperti rata tengah, rata kiri kanan, ini sudah kita pelajari di praktikum sebelumnya. Jadi untuk praktikum 5 hari ini dicukupkan sekian. Kita akan lanjut praktikum ke-6 sampai dengan praktikum ke-14 berhubungan dengan surat menyurat, kita akan bahas pekan depan. Begitu. Ya, sekian video pembelajaran TIK pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.